Hari ini, cerita Dr. Dharma berkisah tentang konflik. Ceritanya terinspirasi dari buku Hoda Lesi di tahun 2003. Ada dua tokoh yang fenomenal, yakni kantor dan kantin. Kantor bertugas memproduksi perintah, dan kantin bertugas mengoreksi perintah. Karakternya adalah ketidakakuran. Mengapa? Karena keduanya belum memahami apa itu esensi konflik yang sebenarnya. Apa buktinya mereka berkonflik? Buktinya adalah dinding kantor ditempel dengan vinyl dan kantin dari bata. Di setiap dinding kantor dan kantin ada kupingnya. Maksudnya adalah apa yang dirancang di kantor terbongkar di kantin, dan kasak-kusuk di kantin terdengar di kantor. Contoh, di setiap jam istirahat, kira-kira jam 12 sampai jam 1 siang, hobi karyawan adalah membicarakan kejelekan atasan di kantin. Begitu juga berlaku sebaliknya. Umumnya, ciri konflik di tempat kerja adalah belum dibukanya pintu pemahaman. Masing-masing pihak masih memakai cermin orang lain untuk menyimak diri sendiri. Secara teoritis, ada 3 level konflik. Pertama, di tingkat fungsional. Cirinya bertengkar di antara teman sejawat. Yang kedua, di level manajer. Cirinya bertikai untuk mencari muka di depan atasan. Dan yang ketiga adalah di level puncak, level yang paling atas, di mana kursi kekuasaan menjadi incarannya. Setelah membaca teori konflik, akhirnya kantor dan kantin berdiskusi, dan mereka sepaham bahwa hakikat konflik ada di diri sendiri, bukan pada orang lain. Mengapa? Karena selama ini secara tidak sadar kita dibelenggu oleh pembelajaran yang keliru di masa lalu. Misal, dimarah atasan di depan teman sejawat, lalu kita menyimpulkan bahwa semua atasan agresif. Agar adem saat berkonflik, baiknya kita tahu dulu di manakah posisi kita berada. Bila Anda suka mengejek dan berteriak, maka Anda berada di posisi jelas dan agresif. Bila Anda bersopan-sopan dalam bertengkar dan bergumul dalam hati, maka Anda masuk kategori jelas namun pasif. Bila suka mencari-cari kesalahan orang lain dan melecehkannya, masuk kategori agresif dan tersembunyi. Bila sering bolos, masuk kategori tersembunyi dan pasif. Mari kita memahami fase-fase saat konflik tiba. Pertama, bila rasa tak nyaman tiba, maka waspadalah dan gunakan kemampuan analisis Anda. Bila Anda biarkan, maka Anda masuk fase insiden. Bila iya, mainkan keterampilan empati dan komunikasi. Bila Anda berdiam diri dan pasrah, maka Anda masuk fase kesalahpahaman. Bila iya, sudah waktunya Anda memahami diri sendiri. Bila tidak, Anda masuk fase ketegangan. Solusinya adalah pahami emosi Anda sendiri. Anda biarkan juga, akhirnya Anda masuk fase krisis. Di fase ini, Anda memerlukan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah Anda. Mudah-mudahan sekarang Anda memahami apa itu konflik. Dan sampai jumpa di cerita yang lainnya.